Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Eunhee Hong. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-8 dari buku ini yang berjudul Nunci di Tempat Kerja. Nunci di Tempat Kerja. David Brand. Alasan perempuan mengenakan kalung adalah untuk menarik perhatian orang lain ke dada mereka. Perempuan, tidak, saya mengenakannya karena ibu saya memberikan benda ini sebelum ia meninggal dunia. David Brand. Ya, mungkin beliau mengenakannya untuk menarik perhatian orang lain ke dadanya. Dari serial televisi BBC The Office. Tokoh David Brand dalam siaran BBC The Office diperankan oleh Ricky Gervais adalah salah satu contoh terbaik di luar sana tentang ketidakadaan Nunci di kantor. Dia merasa dirinya seseorang yang sangat lucu dan sama sekali tidak sadar betapa tidak nyamannya orang-orang ketika dia menceritakan lelucon. Ia memberi ceramah motivasi tanpa menyadari bahwa tak seorang pun yang termotivasi ketika ia mendapatkan sejumlah uang sejumlah 42.000 euro sebagai bagian paket kompensasi PHK. Dia menghabiskan seluruhnya untuk video musik dirinya membawakan lagu balada tahun 1980-an berjudul If You Don't Know Me By Now dengan burung-burung merpati hidup yang dibuat secara profesional karena ia salah menilai daya tariknya sebagai bintang. Variasi lain David Brand adalah Si Hama Kantor. Acara komedi Amerika berjudul Saturday Night Live menampilkan parodi ulangan dengan karakter seperti itu. Seorang akuntan rendahan bernama Richard yang mengenakan kemeja kusut dan duduk tepat di dekat mesin fotokopi kantor. Setiap kali ada yang datang untuk menggunakan mesin fotokopi itu, Richard membuat basa-basi tak penting mengenai fotokopi. Sedang memfotokopi, Randy, the Rainster, hanya selembar kopi untuk Rainman. Namun, untuk setiap rekan kerja tanpa nunci, setidaknya ada satu orang dengan nunci yang mencolok, yang jauh lebih maju daripada apa yang bisa atau seharusnya ditunjukkan oleh kemampuannya. Itulah orang yang cukup kompeten, tapi tidak hebat-hebat amat, namun selalu dipromosikan untuk alasan yang tidak jelas. Dan bukan karena mereka punya koneksi atau berpacaran dengan orang-orang tepat. Mereka hanya memiliki nunci yang cepat. Untuk belajar dari orang-orang seperti itu, perhatikan bagaimana mereka memperhatikan orang lain. Mereka selalu menelik pandang. Nunci amatlah penting di tempat kerja karena orang-orang akan jarang mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Anda karena takut akan tuntutan hukum dan kepanikan para pemangku kepentingan. Jarang sekali perusahaan yang bersikap transparan terhadap informasi penting yang mempengaruhi posisi Anda secara pribadi seperti pemecatan besar-besaran. Terserah kepada Anda dan nunci Anda untuk mengatasinya, sehingga Anda dapat bersekutu dengan orang-orang yang tepat, menjauhi orang-orang yang salah, atau bisa mencari pekerjaan sebelum alat pemacung dijatuhkan dan Anda berjuang mati-matian di pasar kerja untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang sama pada saat bersamaan. Saya pernah bekerja di sebuah kantor yang mengumumkan bahwa akan ada pengurangan tenaga kerja tanpa pemberitahuan. Setiap orang berspekulasi siapa saja yang akan terkena imbasnya. Bagi saya jelas terlihat bahwa 3 pegawai yang baru saja mengajukan diri menjadi petugas pemadam kebakaran di kantor akan dipecat. Dan benar saja mereka semua dipecat dalam beberapa bulan. Apakah saya seorang paranormal? Jelas bukan, namun saya memang punya nunci yang cepat.
Lalu, mengapa saya membidik ketiga orang tersebut? Mereka semua cukup baik hati dengan sukarela membantu mengatur evakuasi bila ada kebakaran. Mereka senang bergaul, mungkin malah terlalu suka bergaul, karena mereka lebih banyak bersosialisasi ketimbang menyelesaikan pekerjaan. Mereka telah salah membaca nilai-nilai yang berlaku di kantor itu, dan fokus pada popularitas dibanding pada pekerjaan. Nunci menuntun saya untuk meyakini bahwa mereka mencoba menebus semua itu dengan menjadi sukarelawan petugas pemadam kebakaran. Kantor harus mencari 3 sukarelawan untuk memenuhi kekosongan tersebut. Saya menolak. Dalam beberapa bulan, 2 dari sukarelawan pemadam kebakaran yang baru dipecat. Kendati demikian, saya tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh menjadi sukarelawan untuk membantu sesama rekan kerja. Tetapi bila ada pegawai yang kinerjanya rendah, tertarik pada suatu kegiatan, pesta, panitia misalnya, sebaiknya hindarilah kegiatan itu. Di tempat kerja, Anda dinilai dari siapa saja kawan-kawan Anda. Dengan nunci yang cepat, Anda dapat menunjukkan kinerja lebih baik di tempat kerja, lebih menikmatinya, lebih lama bekerja, dan mendapatkan kenaikan gaji yang memang layak Anda dapatkan. Nunci dan para dewa bisnis. Siapapun yang ada di dalam lingkaran pebisnis ulung legendaris memiliki kecepatan nunci yang masif. Ini sama sekali bukan berarti mereka taktis dalam rapat-rapat dewan komisaris. Bukan pula berarti mereka memenangkan kontes popularitas. Orang bisa saja tidak menyenangkan dan punya nunci yang cepat. Seperti juga orang bisa saja baik dan punya nunci yang buruk. Nunci itu netral secara moral, daya tarik tidak berkaitan dengan tingkat nunci seseorang. Mendiang Steve Jobs terkenal dengan ketegasan dan keterus-terangannya kepada orang-orang tertentu. Namun segala sesuatunya menunjukkan bahwa ia punya nunci tingkat tinggi. Keunggulan bisnisnya tercapai karena dia memahami manusia ketimbang manusia memahami diri mereka. Dalam tatap muka secara pribadi, Jobs menerapkan telik pandang dengan mata secara harfiah. Ia dikenal dengan tatapannya yang seakan menembus kepala. Jobs juga menunjukkan kekuatan nunci yang luar biasa ketika ia meramalkan seberapa besar bisnis musik digital akan berkembang. Dia berkata kepada penulis Walter Isaacson, yang menulis autobiografi resmi Steve Jobs, bahwa ketika Apple pertama kali memasarkan iPad, perusahaan itu membelanjakan lebih dari 100 kali lipat dibandingkan perusahaan lainnya. Jobs adalah seorang pionir dalam bidang desain yang berorientasi pada pemakai dan memiliki aturan yang tidak bisa ditawar oleh para pengembang iPod bahwa si pengguna harus menemukan lagu tertentu dalam minimal 3 kali klik. Ia tahu secara intuitif apa yang akan membuat kesal para pengguna. Itulah nunci yang murni. Dewa teknologi lainnya dengan nunci yang kuat adalah Bill Gates. Pada tahun 2001, ketika ia merengsek ke pasar video game dengan meluncurkan Xbox, Gates memprediksi bahwa video game segera akan jadi bisnis yang lebih besar daripada film. Saya ingat bahwa waktu itu saya berpikir bahwa hanya pemain game solipostifik fanatik yang bisa berpikir bahwa bisnis game akan menjadi begitu besarnya. Namun itu menunjukkan apa yang saya ketahui. Pada tahun 2004, prediksi Gates sudah menjadi kenyataan berkat adanya game seperti Halo dan Call of Duty. Video game segera saja mulai mengambil pasar lebih besar ketimbang film cerita. Pada tahun 2018, pendapatan tahunan dari video game telah melampaui perolehan dari film dan musik digital. Ramalan ini tidak muncul hanya karena Gates berbakat besar dalam teknologi. Hal itu berasal dari kemampuannya menelik pandang publik dan menggunakan nuncinya untuk merasakan arah angin bertiup. Jeff Bezos adalah seorang dewa teknologi lainnya dengan nunci secepat kilat menyambar.
Amazon tidak memberikan keuntungan selama 14 tahun pertama kehadirannya karena Bezos bersikukuh bahwa tujuan paling penting adalah membangun basis pelanggan setia dan bahwa keuntungan akan datang kemudian. Banyak yang beranggapan dia gila, namun ia memahami pikiran para pelanggan dengan cara yang hanya dapat dipahami oleh seorang maestro nunci. Visinya yang teguh adalah menciptakan perusahaan pertama di dunia yang sepenuhnya berpusat pada pelanggan. Metodenya terbukti sangat sukses sampai-sampai penjual-penjual lain mengikuti kebijakan pengembalian barangnya yang sangat mudah. Kini, dia telah menciptakan sebuah pasar yang membuat pelanggannya tidak bisa tidak menjadi anggota premium Amazon. Nilai saham unggulan Amazon di pasar mencapai 1 triliun dolar Amerika pada tahun 2018. Jobs, Gates, dan Bezos adalah contoh-contoh sangat tepat mengenai pentingnya aturan nunci nomor 8. Jadilah orang yang gesit, yang cepat. Kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasar adalah hal utama dalam keberhasilan mereka. Sutradara Steven Spielberg yang menghadirkan Zeus, Star Wars, Schindler's List, dan banyak film lagi kepada kita, sama-sama berbakat dalam nunci maupun dalam bercerita. Di dalam sebuah memo tahun 1984 yang diliput secara luas dan telah dicetak ulang eksekutif studio film yang memproduksi film ikonik Spielberg, Back to the Future, menyatakan ketidaksukaannya dengan judul film tersebut. Judul yang disarankan oleh eksekutif itu Spaceman from Pluto. Spielberg tidak setuju, tetapi ia tidak mengirimkan surat bernada kemarahan yang bertuliskan "Pokoknya urus saja uangnya, oke?" Dalam wawancara tahun 2015 dengan situs budaya pop Shortlist, Bob Gale yang menulis skenario Back to the Future menyatakan bahwa Spielberg menjawab dengan amat halus. Steven berkata kepada kami, "Jangan khawatir, saya tahu bagaimana cara menanganinya." Sebelum menulis kembali sepucuk surat yang berbunyi, "Hai Sid, terima kasih atas memo Anda yang humoris itu." Kami semua tertawa terbahak-bahak membacanya. "Ayo kirimkan lagi yang lainnya." Stephen tahu Sid akan terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia ingin kami menanggapi surat itu dengan serius. Untunglah sesudahnya tak seorang pun mempertanyakan judul film itu. Tanpa Stephen, semuanya akan jauh berbeda. Saya yakin Anda pikir Anda tahu contoh kebalikannya ketika nunci tidak sinonim dengan sukses. Tapi atasan saya bagaikan kloningan David Brent dan tetap saja entah bagaimana caranya ia mencapai peringkat CEO sebuah korporasi internasional. Tapi yang pertama, apakah Anda yakin tidak keliru membedakan orang tanpa nunci dengan orang yang memang sengaja tidak peduli terhadap banyak orang? Keduanya ini tidaklah sama. Seorang eksekutif bisnis yang berkuasa bisa memiliki nunci yang baik dan bisa bersikap kasar terhadap orang-orang tertentu dengan sengaja, seperti seseorang bisa terlahir dengan metabolisme yang cepat secara alamiah, namun tetap saja menderita obesitas karena pilihan cara makan yang buruk. Tentu saja, banyak pemegang kekuasaan yang kekurangan nunci, tetapi seberapa lama dan siapa yang tahu seberapa jauh mereka akan terus maju bila punya nunci yang lebih baik. Ada kemungkinan bahwa seorang eksekutif dengan nunci yang buruk pada suatu titik akan terlibat skandal yang tidak bisa dipulihkan atau mengalami kesulitan. Terkadang peristiwa itu terjadi ketika seseorang menganggap dirinya begitu penting sehingga ia tidak butuh nunci dan para rekan kerjanya takut untuk menyatakan yang sebenarnya. Inilah saatnya orang seperti itu jatuh dan terbakar dengan cara yang spektakuler. Itulah tampaknya menimpa Elon Musk, seorang wirausahawan teknologi, insinyur dan salah satu pendiri perusahaan pembuat kendaraan yang semuanya dengan listrik, Tesla.
Ia tak akan pernah lolos dari serangkaian cuitan tanpa pikir panjangnya di Twitter pada tahun 2018, termasuk cuitan yang menggunakan kata pedo untuk menyebut seorang penyelam yang telah menyelamatkan anak-anak sekolah di Thailand yang terperangkap di dalam sebuah gua. Menyebutkan cuitan ini sebagai defisiensi nunci masih tergolong terlalu sopan. Pada Agustus 2018, Mas bercuit di Twitter, "Saya sedang berpikir untuk menjadikan Tesla perusahaan swasta pada harga $420, dana terjamin." Pertama-tama, bukan begitu caranya membuat pengumuman besar perusahaan, bahkan tanpa mengklarifikasinya dahulu dengan Dewan Direksi atau dengan pihak Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Kedua, ia kemudian menjelaskan bahwa angka $420 itu merujuk kepada fakta bahwa 420 adalah bahasa gaul untuk menyebut ganja. Ini merupakan bukti berikutnya bahwa Nunci Mas tidak bekerja. Jika ia mengira bahwa cuitan itu akan menjadikannya keren, ini adalah kegagalannya membaca ruangan. Dia diolok-olok dengan brutal di media sosial dengan kalimat funding skirt menjadi lelucon dan meme. Pada bulan September di tahun itu, Sage mendakwa Elon Musk atas penipuan sekuritas dan mendendanya sebesar $20 juta. Menurut siaran berita resmi Sage, kejahatan yang dilakukannya itu adalah serangkaian cuitan keliru dan menyesatkan mengenai transaksi potensial untuk menjadikan Tesla perusahaan swasta. Musk lengser dari jabatannya sebagai ketua Tesla tahun itu. Setiap orang melakukan kesalahan. Ciri khas orang yang kekurangan nunci adalah bahwa ketika mereka salah, mereka lalu menggandakan kesalahan itu. Itulah yang dilakukan oleh Musk. Pada bulan Oktober 2018, setelah kejatuhannya itu, dia kembali bercuit di Twitter bahwa semua kerugian dideritanya itu sepadan dengan harganya. Tidak meyakinkan dan sangat tidak dianjurkan secara hukum, karena pada saat itu investigasinya masih berjalan. Saya tak terlalu mencemaskannya, tetapi kenyataan ini menunjukkan kepada Anda bahwa meski orang yang kekurangan nunci bisa mencapai posisi yang istimewa di dalam hidupnya, bila ia melakukan permainan yang konyol, ia akan mendapatkan hadiah yang konyol pula. Bagaimana tata politis di kantor Anda? Siapapun dengan nunci yang baik memahami bahwa kantor bukanlah lingkungan yang berlandaskan rasa percaya. Kantor adalah epicentrum komunikasi yang mendual dan pasif-agresif. Bahkan bila Anda menyukai rekan kerja Anda dan merasa bahwa atasan Anda jenius, Anda akan baik-baik saja bila selalu menyiagakan nunci Anda sepanjang waktu. Kabar baiknya, bila Anda seperti kebanyakan pegawai yang bekerja demi gaji, nunci Anda di tempat kerja lebih baik ketimbang nunci Anda di bidang lain di dalam hidup karena Anda sudah siap siaga. Misalnya, saya berani bertaruh bahwa Anda sudah menerapkan nunci yang cepat dalam situasi-situasi berikut ini. Yang pertama, seorang rekan kerja yang biasanya mengenakan jaket bertopi dan celana yoga tiba-tiba mulai mengenakan setelan yang rapi untuk pergi ke pemeriksaan dokter, dan Anda menyadarinya bahwa orang ini tengah menjalani wawancara kerja. Minggu berikutnya, rekan kerja tersebut barulah memberitahukan keadaannya. Yang kedua, Anda mengamati bahwa rekan kerja Anda, Oli, mulai tidak diajak ikut rapat. Di suatu rapat, Anda pura-pura tidak tahu dan berkata, perlukah saya panggil Oli? Dan atasan Anda berkata, tidak usah, nanti kita bisa beritahu hasil rapat pada dia. Anda kemudian tersadar bahwa perusahaan sedang mencari alasan untuk melakukan pemecatan terhadap Oli. Sebulan kemudian itulah yang terjadi.
Anda mungkin dapat memikirkan lusinan contoh lainnya mengenai kapan Nunci menyelamatkan Anda dari bencana atau ketika ketidakadaan Nunci membuat Anda kehilangan peluang naik gaji, sekutu, atau bahkan pekerjaan. Dengan Nunci yang baik, Anda dapat mengajak rekan kerja Anda mendukung sebuah gagasan tanpa mereka sadari bahwa Anda telah menggiring mereka. Bayangkanlah misalnya bahwa Anda adalah bagian dari sebuah proyek raksasa yang kegiatannya mencakup pembaruan arsip lama, pembayaran pegawai di sebuah perusahaan. Kebanyakan anggota tim mungkin merasa lebih baik hal ini dikerjakan sendiri di dalam perusahaan tersebut. Namun Darren merasa pekerjaan itu harus dialihdayakan ke perusahaan lain. Anda dan yang lainnya khawatir bahwa pengalih-dayaan pekerjaan tersebut akan membuat perusahaan akan mengalih-dayakan lebih banyak pekerja lagi, sampai-sampai tak seorang pun di antara kalian punya pekerjaan. Darren bilang ia terlalu sibuk untuk memperbarui arsip. Anda perlu memecahkan masalah ini secepatnya. Jangan biarkan perdebatan berlanjut lama hingga melelahkan semua orang. Biasanya para atasan Anda jadi tak sabar, kemudian membuat keputusan untuk Anda. Lagi pula ujung-ujungnya Anda pun harus tetap berhubungan baik dengan kolega-kolega Anda. Dan Anda tidak ingin jadi pemenang perlombaan dengan resiko nantinya akan makin sulit membujuk mereka. Lalu apa yang Anda lakukan? Kabar baiknya, rekan-rekan kerja Anda akan selalu sengaja atau tidak mengatakan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan untuk membujuk mereka. Pertama-tama, tanyakan kepada Darren mengapa ia menganggap bahwa proyek itu harus dialihdayakan, kendati Anda sudah tahu apa jawabannya. Perhatikan apa yang tidak dikatakannya. Mungkin ia mengatakan, terlalu banyak yang harus dilakukan, kalau harus dikerjakan sendiri, sesederhana itu saja. Namun, mengapa ia tidak mempersoalkan resiko nyata bahwa menyerahkan pekerjaan yang adalah proyek besar keluar akan membuatnya kehilangan pekerjaannya? Apakah karena ia mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui? Tataplah dia, apakah ia tampak sedang berada di atas angin? Mungkin ia sudah tahu bahwa posisinya aman karena ia telah terpilih untuk promosi dan dia tidak peduli akan apa yang akan terjadi pada Anda dan yang lainnya. Ataukah ia bersikap tak peduli dan malas memikirkan hal lain? Barangkali dia berencana meninggalkan perusahaan itu dan tak lagi peduli lagi. Pikirkanlah perilakunya akhir-akhir ini. Adakah tanda-tanda ia mencari pekerjaan? Apapun yang Anda temukan, ia tidak sejalan dengan Anda. Ia berpikir jangka pendek. Bila Anda menduga itulah yang terjadi, buatlah tawaran dari situ. Letakkan pedang dan buang keluhan. Tetapi kita bisa dipecat. Tawarkan diri untuk mengerjakan jatah kerja Darren dengan sungguh-sungguh untuk membuatnya bersepakat dengan Anda. Dapatkah Anda benar-benar mengelola beban kerja dua orang? Mungkin tidak, tetapi itu bukan masalah. Anda sudah menang. Tidak saja Anda menyisihkan satu-satunya keberatan Darren, tetapi Anda juga mengesankan para rekan kerja dan atasan Anda bahwa Anda bersungguh-sungguh mengerjakan proyek itu dan berniat memudahkan beban mereka. Bila tugas ini merupakan prioritas teratas perusahaan, nantinya Anda dapat meminta sumber daya tambahan atau sumber daya manusia. Mungkin ujung-ujungnya mereka bahkan memaksa Darren untuk melakukannya. Pada titik itu, dia tidak akan bisa menolak. Untuk jangka pendek, dapatkan persetujuan mereka dulu dan ciptakan harmoni. Setelah itu, segalanya menjadi mungkin. Menguasai dengan baik Nunci di tempat kerja artinya memahami apa yang tersirat di balik kata-kata dan bukan sekedar menyimak pengumuman resmi korporasi. Tentu saja terdengar keren bila ada seseorang yang meninggalkan pekerjaan untuk mengejar kesempatan baru atau agar lebih banyak punya waktu untuk keluarga. Tetapi sebagian besar kita maklum bahwa itu hanyalah suatu cara yang bisa diterima untuk mengatakan bahwa mereka dipecat, apalagi yang tidak dikatakan langsung di lingkungan kerja Anda. Inilah beberapa contoh apa saja yang tidak akan dikatakan secara langsung kepada Anda, tetapi dapat ditandai oleh nunci Anda di lingkungan kantor
pada umumnya. Nunci tingkat dasar. Sekawanan orang selalu saling pandang bila salah satu dari mereka melontarkan lelucon. Mereka satu kubu. Nunci tingkat menengah. Seseorang tiba-tiba saja mengajak rapat lebih sering daripada biasanya dengan topik-topik yang mestinya bisa diselesaikan lewat email saja. Mereka baru saja bermasalah dengan atasan mereka. Ninja Nunci. Seorang pegawai rendahan sungguh luar biasa dungu tetapi tidak pernah kena masalah. Bahkan para petinggi pun bersikap sopan kepadanya. Artinya orang ini dilindungi oleh seseorang yang berkuasa di dalam organisasi itu. Bersikap ramahlah kepadanya. Siapakah yang terbaik dalam menggiring rekan-rekan kerja mengikuti gagasannya dan bagaimana mereka melakukannya? Mempelajari kultur di tempat kerja akan memberikan jawaban-jawaban yang bahkan sebelumnya Anda tidak tahu bahwa hal itu perlu Anda tanyakan. Apakah yang dihargai di tempat kerja Anda? Apakah Anda bekerja di kantor yang setiap orang sudah siap duduk di mejanya pada pukul 8 pagi atau lain lagi? Atau apakah kantor Anda adalah tempat setiap orang tak peduli jam berapa Anda datang sepanjang Anda bisa menyumbangkan ide-ide kreatif? Nunci artinya membaca ruangan dan memahami bahwa setiap ruangan dan setiap tempat kerja berbeda-beda. Di Prancis, saya bekerja di sebuah kantor yang penuh dengan suara teriakan. Mereka berpikir bahwa bila saya merespon dengan tenang, artinya saya tidak menanggapi mereka dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan gegar budaya bagi saya, karena sisi Anglo-Sakson diri saya, begitu orang Prancis menyebut Inggris, menjunjung ketenangan dalam situasi apapun, dan meyakini bahwa orang yang pertama kali meninggikan nada suaranya adalah yang kalah dalam argumen. Maka, agar dapat bergaul dekat dengan rekan-rekan kerja, saya yang orang Perancis, saya pun harus bisa berteriak-teriak juga. Bertahun-tahun kemudian ketika saya pindah ke kantor di Amerika, saya harus belajar untuk tidak berteriak. Kalau tidak, tamatlah karir saya. Dan bahkan dalam suatu perusahaan, budaya kerja berubah-ubah seiring waktu. Terkadang sangat cepat, perubahan dalam manajemen, misalnya, akan mengubah pula budaya kerja secara mendasar. Bila CEO lama Anda memasang poster motivasi berbunyi kerja sama, sedangkan CEO baru Anda hanya memasang gambar perahu layar, Anda sudah berada di kantor yang sama sekali baru, walaupun papan nama perusahaan di lobi masih tetap sama. Kemampuan membaca suasana ruangan, bahkan ketika sedang dalam perubahan, akan selalu membuat Anda gesit dan adaptif. Nunci saat rapat. Bila Anda mengadakan rapat, selalu tawarkan camilan kecil di awal rapat. Tidak mesti berupa paket makanan siang atau apapun yang mewah. Bahkan membagikan satu kotak coklat dalam bungkus mini yang murah meriah pun sudah cukup. Katakanlah, tapi jangan berteriak. Selamat pagi semuanya, ini saya bawakan makanan. Pastikan Anda menyambut kata semuanya yang menegaskan bahwa setidaknya selama sejam di dalam ruangan rapat itu, Anda semua adalah organisme yang sama. Serahkan makanan itu kepada orang yang duduk di sebelah kiri Anda, dan persilakan setiap orang untuk ambil satu dan mengedarkannya. Jangan biarkan makanan itu teronggok saja di tengah di meja dan meminta setiap orang untuk ambil sendiri. Itu menyimpang dari tujuan. Gerakan mengedarkan makanan itulah yang secara harfiah menciptakan kebulatan. Gerakan itu menggerakkan arus dan keterhubungan di dalam ruangan, seperti gerakan lari estafet atau pengalihan tongkat estafet. Itulah cara untuk membuat orang-orang memberi perhatian kepada yang lain, setidaknya kepada orang-orang di sebelah kiri dan kanan, yang menciptakan kesadaran kolektif. Sarang pikiran. Tindakan ini efektif meskipun tak ada yang tidak mengambil makanan itu. Lebih jauh, gerakan peredaran makanan itu menciptakan kegiatan sehingga orang menjadi tidak terlalu terganggu oleh rekan kerja yang datang beberapa menit terlambat.
Perputaran energi yang Anda ciptakan ini merupakan kekuatan pemersatu yang akan mendorong semua orang saling bekerja sama dengan lebih baik, akan lebih menaruh minat terhadap apa yang Anda dan yang lain sampaikan, serta meningkatkan peluang yang ingin Anda capai apapun tujuan rapat tersebut. Dan latihan itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk Anda. Bila mereka sedang makan, mereka tidak bicara. Kendati kediaman mereka hanya untuk beberapa saat, gunakan waktu berharga itu untuk memusatkan diri dan menarik nafas dalam dan panjang. Dan jangan lupa untuk mengamati rekan-rekan Anda. Makanan pada akhirnya akan membawa kita kepada pembicaraan ringan. Bagus. Anda akan tahu dari percakapan yang terjadi sesudahnya bahwa Helen punya 10 anjing yang menyukai kembang gula merek itu, bahwa kesukaan Siobhan adalah rasa cherry, bahwa Julie sudah berdiet seumur hidup, dan bahwa David itu separuh Belgia. Bagi orang awam semua itu hanyalah komentar-komentar sepele. Bagi Ninja Nunci tiada yang lebih berharga ketimbang komentar-komentar sepele. Semuanya merupakan data berharga, entah Anda membutuhkannya sekarang atau tidak. Anda juga dapat menelik pandang di manakah pikiran rekan-rekan Anda berada pada saat itu. Gunakan momen-momen itu untuk menandai siapa saja yang terlihat lelah, kesal, sibuk mengetik, dan yang tidak pernah mengambil tawaran Anda setiap kali ia kesal pada Anda. Gunakan data ini untuk menyesuaikan rapat dan beri perhatian lebih kepada mereka yang jelas membutuhkannya. Bila seseorang terlihat kesal, berilah kesempatan kepadanya terlebih dahulu untuk memberikan opini agar ia kembali ke suasana rapat Anda. Kalaupun tidak ada apa-apa, menyuguhi tamu selalu merupakan tindakan yang santun. Dan ingatlah aturan Nunci nomor 5. Tata krama ada karena suatu alasan. Kadang-kadang alasan itu bersifat mencari keuntungan untuk diri sendiri, misalnya mendapatkan kembali dalam rapat. Bila Anda tidak diharapkan berpartisipasi aktif di sebuah rapat, manfaatkan peluang emas ini untuk menggunakan kunci Anda dan lakukan pengamatan. Bahkan bila Anda tidak suka acara rapat, hadirilah rapat yang sifatnya tidak wajib. Andai waktunya memungkinkan, Anda akan bisa mempelajari rekan-rekan kerja Anda 10 kali lipat lebih banyak daripada di rapat itu ketimbang pada rapat-rapat yang Anda pimpin. Ide-ide siapakah yang selalu mendapatkan anggukan simpatik dari orang lain? Ide-ide siapakah saja yang tampaknya selalu ditolak? Apakah kedua orang ini selalu berseteru apapun persoalannya? Bila seseorang selalu berhasil mengajak orang lain untuk berada di pihaknya pada akhir rapat, bagaimanakah cara dia melakukannya? Apakah suara-suara yang didengarkan itu lebih kuat alasannya ketimbang suara-suara lainnya? Cara bicara yang lebih lambat, atau apakah mereka menggunakan nunci, merespon setiap bahasa tubuh negatif di ruangan itu dengan mengajukan pertanyaan yang memberi semangat. Saya ingin sekali mendengar apa yang Anda pikirkan. Memperhatikan detail semacam ini akan lebih banyak mengajarkan politik kantor kepada Anda ketimbang harus mewawancarai setiap anggota tim satu demi satu untuk mengetahui opini mereka tentang segala sesuatu di kantor. Perhatikan, dengarkan. Dua mata, dua telinga, satu mulut. Nunci dan pergaulan kantor. Cobalah hal berikut ini ketika Anda menghadiri acara kumpul-kumpul di jalan-jalan yang diadakan oleh kantor. Sewaktu memasuki ruangan, berdirilah di depan pintu sebelum mengobrol dengan siapapun dan sempatkan diri untuk memperhatikan seluruh ruangan sebagai satu kesatuan, seakan Anda nantinya harus melukiskannya berdasarkan ingatan Anda. Siapa di situ dan mengapa mereka berdiri? Apakah kelakuan mereka sudah wajar? Berlandaskan apa yang Anda ketahui tentang mereka? Apakah bahasa tubuh mereka menandakan semacam hierarki yang berada daripada hierarki yang tertera di dalam bagan organisasi? Siapa sajakah yang terus melongok makanan, minuman, para atasan?
Anda dapat belajar banyak sekali tentang lingkungan kantor dengan membaca suasana ruangan begini ketimbang membaca pernyataan misi perusahaan secara daring. Meminta kenaikan gaji. Thea menghadap atasannya Nona Cerewet untuk meminta kenaikan gaji. Thea sudah ditawari kenaikan jabatan, tetapi gajinya yang baru belum diputuskan. Sebagaimana seorang ahli negosiasi akan menyarankan kepada Anda juga harus mengetahui rentan besaran gaji yang akan didapat yang ada di dalam pikiran orang lain sebelum Anda mulai membicarakan angkanya. Dan itu artinya mengikuti aturan Nunci nomor 4. Jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Jika Anda terus mendengarkan lawan bicara Anda dalam negosiasi itu, akan menceritakan segala yang Anda perlu ketahui, bahkan sebelum Anda bertanya. Thea tahu dari pengamatan sebelumnya bahwa Nona Cerewet senang sekali bicara. Bila ada jeda, Nona Cerewet akan merasa berkewajiban untuk mengisinya dengan suaranya sendiri. Maka Thea pun duduk bersamanya dan hanya berkata, "Saya ingin membicarakan kenaikan gaji yang dijanjikan perusahaan bersama promosi saya baru-baru ini." Kemudian dia membiarkan suasana hening sehingga Nona Cerewet merasa berkewajiban untuk memecahkannya. Katanya kepada Thea, "Saya menduga kamu kesal karena kami tidak memberikan 3% kenaikan biaya hidup di tahun lalu." Thea sebenarnya tidak tahu apa yang tengah dibahas oleh Nona Cerewet, tetapi dia tetap bungkam. Tentu saja hal itu membuat Nona Cerewet semakin banyak bicara. Nona Cerewet melanjutkan, "Oke, yang itu bisa dipahami." Lagi-lagi Thea belum berkata apa-apa. Ia bahkan tidak sadar bahwa ia berhak atas kenaikan biaya hidup. Jumlah kenaikan selama 2 tahun jadinya 6%, tetapi bila lebih dari itu, Thea terus saja diam. Nona Cerewet melanjutkan, "Maksud saya tidak akan memberi gaji sebesar 6 digit atau yang semacam itu. Itu berarti 25% lebih tinggi dari gaji anggota dengan peringkat tertinggi di dalam timmu." Ting ting ting, itulah jawaban yang dinanti-nanti Thea. Bahkan tanpa disadari, Nona Cerewet telah membocorkan kepadanya berapa persisnya rentan kenaikan yang biasa dimintanya. Batas terendah, kenaikan sebesar 6% dari gajinya yang sekarang. Batas tertinggi, $80.000, yang tidak lain adalah perkiraan Thea mengenai gaji anggota timnya yang paling tinggi peringkatnya. Berdasarkan data yang telah dibocorkan oleh Nona Cerewet, 6 angka dianggap sama dengan $100.000. Ia tahu bahwa perusahaan akan menawarkan besaran yang lebih rendah daripada itu, tetapi mungkin masih masuk akal dan dapat diterima. Dan itulah yang mereka tawarkan. Akhirnya, ia mendapat kenaikan gaji sebesar 20%, dan karena Nona Cerewet telah membuka kartunya, Thea merasa sangat puas mengetahui dia tidak mengurangi peluangnya sendiri. Konon, suatu negosiasi yang berimbang tidak akan terjadi hingga salah satu pihak merasa tersinggung oleh tawaran lawan. Bila atasan Anda terkejut oleh permohonan Anda, jangan ciut. Itu artinya Anda sudah melakukan yang benar. Menerima pegawai baru. Ada banyak tumpukan kotoran baru yang entah bagaimana bisa berubah wujud, jadi manusia di siang hari dan mengenakan setelan. Dan minimal 5 di antaranya lolos diterima bekerja di kantor tempat saya bekerja saat itu. Di kantor Anda juga, saya kira, bila para pegawai itu sudah lebih dulu berada di sana sebelum Anda masuk, itu soal lain. Namun, bila Anda cukup beruntung berada dalam posisi untuk mewawancarai calon karyawan sebelum mereka diterima, kerahkan 100% kekuatan kunci Anda. Tidak hanya untuk menyaring calon karyawan, tetapi juga untuk meyakinkan rekan-rekan kerja Anda tentang siapa yang layak diterima. Para makhluk yang mampu berubah-ubah wujud ini selalu membawa kawan-kawan mereka ke tempat kerja, maka satu orang pun sudah terlalu banyak. Mereka juga anehnya sangat sulit untuk dipecat. Makin banyak saja orang yang berbohong di dalam surat lamaran, yang artinya bila Anda mencari calon manajer, kunci Anda harus amat siaga. Sebagian dari masalahnya adalah bahwa pembacaan lembar riwayat pekerjaan (CV) pertama kali kerap dilakukan oleh algoritma komputer.
Bila CV calon pegawai mengandung kata kunci ajaib yang memang dicari oleh bagian personalia untuk pekerjaan itu, misalnya JavaScript, telemarketing, manajemen, maka algoritma akan meneruskan informasi tentang mereka kepada bagian personalia. Bila tidak, si calon akan menerima penolakan otomatis lewat komputer. Oleh karena itu, para calon berusaha membuat surat lamaran mereka dengan keterampilan-keterampilan yang tidak mereka miliki karena takut ditolak oleh komputer. Celakanya, inilah yang membuat setiap orang bebas menciptakan kebohongan dalam semua aspek pengalaman mereka. Para manajer yang payah menganggap surat lamaran tertulis hanyalah formalitas. Saya punya firasat baik mengenai calon ini, begitu kata mereka, atau jabatan tangannya terasa enak dan kuat dan hanya sampai di situ saja. Namun, nunci sejati tidak berarti Anda hanya mengamati bahasa tubuh dan tatapan mata seseorang belaka. Itu juga berarti Anda membaca secara harfiah, membaca apa yang tersirat di dalam lembar CV. Dokumen itu memungkinkan Anda menghubungkan titik demi titik menuju orang yang sedang duduk di hadapan Anda. Bila titik-titiknya tidak bersambung, singkirkan saja firasat baik itu, dan jangan lakukan kenyataan bahwa firasat baik dan buruk mengenai calon itu mungkin hanyalah bias tak sadar mengenai gender, daya tarik, dan faktor-faktor lain yang tak seorang pun ingin akui ada di pikiran mereka. Dari pengalaman di kantor saya sendiri, saya kerap dibantah ketika saya berusaha menyingkirkan calon berdasarkan surat lamaran yang tidak jujur. Itu bukan masalah besar. Orang akan keberatan bila mereka merasa si calon menarik. Namun, seorang manajer yang mereka rekrut karyawan dengan nunci yang cepat mengetahui bahwa beberapa isyarat kecil merupakan petunjuk atas masalah yang jauh lebih besar. Sayangnya, desakan sosial membuat orang-orang jadi sungkan mengatakan bahwa sesuatu mengindikasikan sesuatu. Saya mendapati sebagai contoh, orang mengatakan dirinya mahir dalam suatu bahasa, padahal tidak demikian, pada akhirnya adalah pembual ulung. Jangan loloskan orang itu dengan mengatakan ya, kata mahir kan subjektif. Yang benar saja, kata itu amat sangat tidak subjektif. Sebagian orang mengaku mahir dalam suatu bahasa, sementara maksud mereka adalah mereka hanya bisa memesan makan siang di restoran dalam bahasa itu. Bahkan saya melihatnya sebagai semacam ketidakpekaan kultural. Berbohong mengenai kemahiran dalam suatu bahasa yang masih digunakan adalah hinaan kepada jutaan orang yang memang bertutur dalam bahasa itu. Milikilah kesadaran dengan mengatakan cukup memadai atau mulai belajar. Tak seorang pun akan membenci Anda karena itu. Orang-orang yang terbiasa berdusta mengenai keterampilan mereka adalah kabar buruk. Entah pekerjaan itu membutuhkan keterampilan tersebut atau tidak, inilah tipe orang yang suka menghindari pekerjaan. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka tidak tahu sesuatu. Bahkan bila rekan-rekan kerjanya sangat ingin membantu, mereka bahkan merisak anak-anak pintar supaya mengerjakan pekerjaan rumah untuk mereka. Kasihan Anda bila Andalah adalah anak pintar itu. Nunci dan rekan kerja yang bodoh. Yang menakjubkan tentang orang bodoh adalah besarnya pengaruh yang mereka sebarkan di kantor. Itu karena keraspala mereka terhadap apa yang mereka yakini, dan misteri tentang betapa cepatnya ide buruk menyebar. Kenyataan bila seseorang benar-benar bodoh, mereka terlalu bodoh untuk mengetahui betapa bodohnya mereka. Efek Dunning-Kruger adalah salah satu kekuatan terhebat di semesta ini. Tepat di sana, dengan gaya, tarik, dan segala macam turunannya, lalu bagaimanakah gerangan cara Anda menghadapi orang bodoh yang sepertinya
yang sepertinya tak terkalahkan itu. Memberi peringatan bahwa Anda pikir orang tersebut bodoh, ternyata justru tidak manjur. Percayalah pada saya sudah coba. Ingatlah bahwa tujuan Anda sama sekali bukan untuk membuktikan bahwa Anda pintar. Tujuan Anda adalah membuat orang seperti itu setuju dengan Anda supaya semuanya tidak terkena masalah. Nunci di tempat kerja artinya Anda perlu berpikir mengenai bagaimana tetap bertahan, bukan ego. Praktisi nunci yang mahir menggunakan metode Sokrates. Filosof Yunani kuno Sokrates terkenal dengan permainan pura-pura bodoh ketika mencoba meyakinkan orang-orang untuk bersepakat dengannya. Dia mengajukan pertanyaan kepada lawannya untuk menunjukkan kepada mereka perluasan logis argumen mereka. Sokrates membuat lawan debatnya percaya bahwa apapun kesadaran yang diperolehnya adalah gagasannya sendiri. Anda harus menjadi seperti Sokrates. Mengapa? Karena semua orang, baik yang teramat bodoh maupun yang teramat pintar, ingin meyakini bahwa mereka punya andil. Inilah contoh bagaimana caranya. Rekan bodoh, oke, kita butuh gambar tikus yang lucu untuk email blast kita ke para pelanggan, tetapi Roberta di bagian seni desain sedang sakit, maka saya putuskan untuk menyalin rekat gambar Mickey si tikus ini saja. Anda, oh oke, jadi pasti Anda sudah dapat izin dari Disney kalau begitu. Luar biasa, kok mereka bisa memberi respon secepat itu? Rekan bodoh, tidak, saya tidak dapat izin. Saya yakin tidak masalah. Anda, oh baiklah, apakah bagian hukum kita akhirnya sudah tak lagi mempersoalkan tentang kita bakal dituntut? Astaga, mereka ketat sekali bukan? Rekan bodoh terdiam. Ah tidak, saya tidak membawanya ke bagian hukum. Begini saja, saya baru terpikir sumber lain untuk mencari gambar tikus lucu. Disney sudah terlalu biasa. Jadi, apakah Anda paham apa yang terjadi di sini? Rekan bodoh menyadari bahwa mungkin Anda benar, tetapi dengan menggunakan metode Sokrates, Anda telah mengizinkan rekan bodoh untuk berpura-pura bahwa adalah idenya untuk membatalkan penggunaan ilegal gambar Disney yang berhak cipta. Anda telah memberi kesempatan bagi rekan bodoh itu untuk menyelamatkan mukanya. Si rekan bodoh akan berterima kasih untuk itu. Nunci pada dasarnya adalah semacam jurus bela diri mental. Bila seseorang menyerang Anda dengan gagasan terburuk segalaksi ini yang akan membuat semua orang dipecat, jangan repot-repot beradu pendapat dengannya. Sebaliknya, gunakan saja kekeras kepalaannya sebagai senjata. Ikuti saja kebodohannya dan mungkin ia akan menyerah sendiri. Mendapatkan apa yang diinginkan di tempat kerja. Cara paling bernunci untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan di tempat kerja itu bertentangan dengan intuisi. Laksanakan apa yang diinginkan atasan Anda dan apa yang diinginkan oleh atasannya. Lalu temukan cara untuk mempresentasikan apa yang Anda inginkan sebagai suatu solusi masalah. Anda akan mendapat bonus angka karena sudah menyelesaikan masalah yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya. Para pegawai dengan nunci yang hebat selalu berupaya lebih daripada peran individual dan ambisi pribadi mereka. Mereka menganggap perusahaan sebagai suatu kesatuan dan memikirkan bagaimana tujuan mereka sendiri sesuai dengan gambaran yang lebih besar, dan mereka menggunakan itu sebagai peluang. Anthony ingin dapat promosi, tetapi dia tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja terlilit kesulitan keuangan. Kendati pekerjaannya sangat bagus dan ia merasa siap untuk diangkat ke posisi manajerial, ia sadar bahwa menghadap kepada atasannya dan langsung meminta promosi sama sekali tidak akan mendapatkan tanggapan dalam situasi seperti itu. Alih-alih merasa kesal karena tidak dihargai atau berguncing dengan para rekan kerja tentang tidak adanya kesempatan, Anthony mengamati apa yang tengah terjadi di tempat kerjanya dengan tetap memikirkan promosi untuk dirinya.
Ia memperhatikan bahwa bosnya terlihat gusar setiap kali harus melakukan rapat rutin dengan bawahan langsungnya yang banyak itu, termasuk Anthony. Anthony tak sengaja mendengar bosnya menggerutu kepada atasan bosnya bahwa mengelola tim itu amat menyita waktu yang seharusnya bisa digunakannya untuk menghasilkan bisnis baru. Dalam rapat rutin berikutnya, Anthony mengusulkan sebuah susunan tim baru di mana 5 orang bawahan langsung bosnya itu kini melapor kepada Anthony sehingga bisa meringankan beban si bos. Dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk membahasnya. Namun tim itu dibentuk seperti usulannya dan dia mendapatkan promosinya. Yang penting si bos kini menganggapnya sebagai seorang pemberi solusi yang cerdik dan ambisius dan bukan sebagai seorang pengeluh karena tidak mendapatkan promosi. Luangkan waktu untuk mengamati atasan Anda dan untuk menganalisis apa yang menjadi prioritas utama mereka dan pikirkanlah bagaimana memanfaatkan peluang-peluang di depan Anda sebaik mungkin sebagai karyawan yang memiliki nunci. Wawancara kerja. Nah, mari kita mulai dengan gajah di dalam ruangan. Begitu kata seorang perekrut pegawai pada suatu hari kepada saya setelah bermenit-menit saya duduk di depan mejanya. Saya sedang menjalani wawancara kerja di sebuah majalah. Saya tidak paham apa yang ia maksud dengan urusan gajah itu. Nunci saya berkata agar saya diam saja meski saya berpikir, apakah dia telah mendengar sesuatu yang buruk tentang saya? Apakah ada sesuatu yang menyangkut di sela-sela gigi saya? Ia melanjutkan, masalah pengurangan pegawai yang baru-baru ini kami alami bukanlah soal keuangan. Majalah ini sedang melakukan rebranding, membenahi citranya, dan beberapa pegawai lama kami yang berpandangan kuno tidak mendukung itu. Kami bukannya ingin memetiskan para staf senior kami. Semua yang ingin saya ketahui dari wawancara itu sudah dicurahkan ke hadapan saya dalam 3 menit pertama saya berada di ruangan itu. Sebelum saya mengatakan apapun tentang diri saya sendiri, apakah yang dapat disimpulkan dari beberapa kalimat ini? Bahwa mereka tidak memecat hanya satu, melainkan banyak pejabat tinggi dan mungkin para pegawai yang bergaji tinggi. Dan bahwa mereka telah mengembangkan reputasi yang amat buruk, sehingga staf bagian personalia ini harus terlebih dahulu meminta maaf atas citra buruk itu. Jadi mungkin ini bukan tempat terbaik untuk bekerja. Saya juga tahu bahwa andaikan saya memang ingin memberi kesan baik pada manajer yang mewawancarai saya itu, pada wawancara ronde berikutnya, saya harus menekankan betapa mudahnya saya beradaptasi terhadap upaya rebranding korporasi dan betapa saya sangat menyukai citra baru majalah itu. Saya tidak dipanggil lagi. Saya tidak tahu apakah mereka mendapatkan orang untuk mengisi posisi itu. Yang saya tahu adalah bahwa kurang dari setahun setelah itu, seorang perekrut lain dari bagian personalia perusahaan yang sama mengontak saya via LinkedIn untuk posisi yang sama. Dengan kata lain, perusahaan itu sedang bermasalah dalam mempertahankan bukan saja orang-orang yang mereka telah pekerjakan, tetapi juga para perekrutnya. Hal itu tidak sulit untuk diprediksi. Berdasarkan beberapa menit pertama wawancara saya dengan staf personalia pertama, dalam kesempatan wawancara apapun, biarkan pihak wawancara bicara sebanyak mungkin dan tahan keinginan untuk menyela dan mengatakan betapa hebatnya diri Anda untuk pekerjaan itu. Mengapa? Karena si pewawancara akan membuka genggaman mereka dan mengatakan persis kepada Anda apa yang mereka kehendaki, apa saja yang merupakan nilai-nilai perusahaan, dan mungkin bahkan mengapa mereka menyingkirkan orang yang akan Anda gantikan. Bila Anda tahu semua itu, Anda dapat dengan percaya diri mengatakan hal yang benar. Sumber kekuatan kunci Anda yang terbesar, kenyataan bahwa orang-orang terlalu banyak berbicara. Banyak pencari kerja merasa terganggu bila kadang-kadang dia disaring dulu oleh para petugas perekrut dari bagian personalia dan bukan langsung dikirim ke manajer yang akan memperkerjakannya. Tetapi yang benar sajalah babak wawancara pertama dengan bagian personalia bagaikan hadiah dari surga. Para perekrut ada untuk menjual perusahaan itu kepada Anda, sehingga mereka akan banyak bicara.
Tugas Anda adalah membiarkan para perekrut ini bicara sampai tidak ada lagi yang dapat mereka sampaikan. Ini akan memberi informasi mengenai bagaimana cara Anda berbicara kepada manajer yang akan memperkerjakan Anda lebih banyak daripada apa yang bisa dikatakan si manajer itu sendiri kepada Anda. Tak peduli seberapa indahnya gambaran yang dilukiskan oleh perekrut, bila Anda membaca yang tersirat, Anda bisa mendapatkan sisi baik dan sisi buruknya. Mereka pada praktiknya memberi Anda naskah berisi apa yang perlu dikatakan pada wawancara berikutnya. Kembali lagi ke aturan Nunci nomor 4. Jangan lewatkan peluang untuk tutup mulut. Bila cukup sabar menunggu, sebagian besar pertanyaan akan terjawab tanpa harus melontarkan sepatah kata pun. Pekan pertama di tempat kerja baru. Ingatlah aturan Nunci nomor 3. Bila Anda baru saja tiba di sebuah ruangan, dalam hal ini pekerjaan baru, ingatlah bahwa semua orang sudah berada di sana lebih lama dari Anda. Perhatikan mereka untuk menggali informasi. Tolong jangan dulu membuat ulah, menjadi yang bijak, atau membelikan sushi untuk semua orang dalam beberapa hari pertama. Isyarat-isyarat semacam itu tidak semanjur yang dikira orang-orang. Anda sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada setiap orang yang Anda jumpai, terutama untuk merasakan siapa mereka, bukan untuk langsung mencari sekutu dan bergosip. Anda harus menetapkan prioritas untuk menjadi pengamat dan bukan menjadi orang yang menawan. Jangan ungkapkan apapun yang bersifat pribadi bila Anda bisa menghindarinya, walaupun kelihatannya tidak berbahaya, seperti di mana Anda tinggal dan berapa anak yang Anda miliki. Begitu Anda bicara tentang diri sendiri, Nunci Anda memadamkan diri karena Anda lupa untuk memperhatikan. Ingatlah, di tempat kerja baru, banyak mata yang mengawasi dalam beberapa bulan pertama. Simak apa kata pepatah lama. Orang yang memiliki reputasi sebagai orang yang bangun pagi boleh terus tidur sampai siang. Dengan kata lain, bila Anda sudah meninggalkan kesan baik di awal sebagai seorang yang tekun dan dapat diandalkan nantinya, orang-orang akan mudah sekali memaklumi Anda. Nunci untuk orang yang membenci pekerjaannya. Saya dengar apa kata Anda. Anda mungkin berada dalam situasi kerja yang tak dapat diperbaiki lagi, sehingga tak satu pun saran-saran saya di atas terasa pas. Mungkin Anda menemukan rekan kerja yang mesum, atasan yang sadis, atau kebijakan cuti sakit yang tak masuk akal, dan bergantung pada bidang Anda, kondisi ekonomi, atau siapa yang Anda tanggung di rumah. Saat ini Anda berada dalam posisi tidak bisa mencari-cari pekerjaan lain. Dalam kasus ini, saya menawarkan kutipan dari seorang biksu Buddha Korea, Haemin Sunim, penulis buku laris internasional berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down. Sewaktu Anda tidak masuk kerja sehari, bila Anda mendapati diri sendiri bertanya, apakah aku harus menjalani seluruh hidupku seperti ini? Maka cobalah yang berikut ini. Bangun pagilah lebih awal daripada biasanya keesokan harinya. Tarik napas dalam-dalam dan duduklah dalam hening, seakan sedang bermeditasi. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan, dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana pekerjaan Anda membantu orang-orang lain, terlepas dari betapa tidak signifikan atau tidak langsungnya bantuan itu. Ketika Anda fokus kepada orang lain, Anda dapat kembali terhubung dengan makna dan tujuan pekerjaan Anda. Itulah Nunci di tingkatan paling luhur. Maka saya ulangi. Bertanyalah pada diri sendiri bagaimana pekerjaan Anda membantu orang-orang lain, terlepas dari betapa tidak signifikan atau tidak langsungnya bantuan itu. Mungkin Anda sesekali membantu pelanggan, mungkin Anda diharapkan bekerja sampai malam sampai Anda masih tetap di sana ketika petugas kebersihan tiba. Tapi mungkin Andalah satu-satunya yang menyapa para petugas kebersihan itu. Dan tidakkah mereka pun layak untuk dihargai? Mengapa Anda tidak menyeduh kopi buat mereka atau menawarkan biskuit? Mereka pun lebih ingin ada di rumah. Ini bukan tentang diri Anda seorang.
Apakah hal-hal kecil semacam itu membuat Anda jadi lebih bersemangat melangkah menuju ke tempat kerja yang menyebalkan? Mungkin tidak, tetapi hal itu memberi Anda sesuatu yang lebih penting, perasaan bermakna di tengah pekerjaan membosankan yang tanpa arah. Kuis ringkas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan seputar tempat kerja Anda berikut ini. Tak perlu merenung, jawab saja dengan spontan. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Ini hanya latihan nunci Anda sendiri. A. Dalam satu kalimat tuliskan kepribadian macam apa saja yang tampaknya paling dihargai di tempat kerja Anda. B. Jelaskan bagaimana Anda sampai pada jawaban untuk pertanyaan A. C. Di tempat kerja yang sekarang atau tempat kerja sebelumnya, siapakah orang yang tergolong produktif pagi hari dan siapakah yang bukan? D. Pernahkah Anda mengalami standar ganda tentang bagaimana orang-orang diperlakukan ketika mereka punya acara pribadi pada jam kantor? Misalnya si X pergi ke acara sekolah anaknya tanpa seorang pun mendelik, sementara si Y selalu saja mendapat masalah karena perilaku yang sama persis. Bila demikian, menurut Anda, mengapa mereka diperlakukan secara berbeda? E. Apakah orang-orang pendiam di tempat kerja Anda menyelesaikan pekerjaan lebih banyak ketimbang yang lainnya? Ataukah mereka memang pendiam saja? Apakah mereka terlihat lebih dihormati atau kurang dihormati ketimbang rekan-rekannya yang lebih cerewet? Bila Anda belum punya jawabannya, gunakan acara rapat berikutnya sebagai kesempatan untuk mengamati rekan-rekan kerja Anda. Tak masalah apakah Anda dapat mendalami semua ini. Yang penting adalah menyalakan kunci Anda dan membiasakan indera-indera Anda merasakan sesuatu. Anda akan belajar lebih banyak hal daripada sekedar mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.